Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatuna Vera Febrianti, NIM K71200097 dari kelas 5A. Pada video kegiatan pembelajaran, saya menggunakan aplikasi editor video yaitu Canva, VN, dan Capcut untuk memenuhi penugasan teknologi informasi dan komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Dwi Yuniasih Saputri, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semua sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan memimpin doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran dari anak-anak semua ya. Bagi namanya yang disebut Ibu, mohon untuk angkat tangan dan bilang hadir, gitu ya, paham? Oke, Ibu mulai ya. Untuk Tina, Tony, Dina, Septi, Devi, Digo, Rama, Hepsi. Nah, sudah Ibu presensi semuanya ya. Alhamdulillah semua masuk. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, kita ini hidup di negara mana? Ya, benar sekali, kita hidup di negara Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu senantiasa mencintai tanah air dan negara kita. Nah, selanjutnya, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, mari kita bernyanyi Indonesia Raya bersama. Silahkan bagi anak-anak bisa berdiri ya, kita nyanyi bersama. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ibu harap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Masih semangat kan semuanya? Ya, kita sebagai pelajar, sebagai siswa harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Anak-anak semua pasti memiliki cita-cita kan? Nah, jika besar nanti kalian ingin menjadi apa? Ingin menjadi seorang guru, seorang dokter, seorang pilot, ataupun desainer. Itu semua kita lalui dengan proses
belajar dan menuntut ilmu. Jadi kita harus semangat dan rajin belajar ya. Paham anak-anak? Pintar, sudah paham semua ya? Sekarang ibu mau tanya ya, kita bangun tidur itu pada waktu kapan? Pada waktu pagi hari. Nah, pada waktu pagi hari itu ditandai dengan adanya apa? Adanya matahari terbit. Matahari terbit di sebelah timur. Kemudian ditandai dengan ayam berkokok. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang tahu kita mau belajar apa? Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai sumber energi matahari, sumber daya alam, dan menemukan peta pikiran dari sebuah teks. Nah, untuk mengecek semangat dari anak-anak semua, kita tepuk dulu ya, kita tepuk semangat bersama-sama. Siap anak-anak? Ya, ibu pimpin ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, ibu harap kalian tetap bersemangat dan tetap fokus mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan video bersama-sama dan anak-anak menyaksikan ya. Hello, Mr. Sun. Aku ingin bertanya-tanya, kenapa kau ke timur ke barat? Apakah itu menyenangkan? Halo, Mr. Sun. Aku selalu bertanya-tanya, kenapa kau ke timur ke barat? Apakah itu menyenangkan? Pertanyaanmu lucu, ini bukan tugas yang mudah. Bangun pagi setiap hari, makan sebelum sarapan, dan pergi menjelajah langit, terbang tanpa bantuan sayap. Jika kau pikir itu mudah, cobalah jadi saya. Oh maafkan Mr. Sun, aku tak tahu kerja kerasmu. Aku terlambat pergi sekolah, aku harus berkemas dan berangkat. Oh maafkan Mr. Sun, aku tak tahu kerja kerasmu. Aku terlambat pergi sekolah, aku harus berkemas dan berangkat. Oke, baiklah semua, bersiaplah pakailah seragam. Sampai jumpa pulang sekolah, dan aku ada di barat. Oke, baiklah semua, bersiaplah pakailah seragam. Sampai jumpa pulang sekolah, dan aku ada di barat. Sudah selesai ya videonya anak-anak? Sudah pada menonton semua? Bagaimana videonya? Bagus? Menyenangkan? Ya, pada video tersebut ada apa aja? Ada matahari. Nah, pada pembelajaran ini kita akan mempelajari mengenai matahari. Jadi anak-anak nanti diharapkan bisa mengetahui manfaat sumber energi matahari. Selain itu, kita juga akan belajar sumber daya alam, sehingga anak-anak bisa mengenal jenis-jenis sumber daya alam yang ada di dunia atau di muka bumi. Dan kita akan belajar mengenai materi peta pikiran pada sebuah teks. Diharapkan anak-anak bisa menemukan peta pikiran dari sebuah teks yang disajikan nantinya. Selanjutnya, Ibu akan memaparkan mengenai materi pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini.
Untuk anak-anak dimohon bisa menyimak ya, dan tetap fokus dan mencatat apa yang sekiranya penting dari apa yang ibu sampaikan. Paham anak-anak? Ya, bisa kita mulai ya. Anak-anak, energi sangat penting bagi kehidupan di muka bumi. Karena energi sangat bermanfaat dan berpengaruh bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi, apa yang dimaksud energi? Ada yang sudah tahu? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Jadi, manusia dapat beraktivitas dengan adanya energi. Nah, energi itu didapat dari mana? Energi didapatkan dari sumber energi. Jadi, sumber energi berarti segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Anak-anak, ada yang tahu sumber energi yang paling besar di muka bumi? Ya, sumber energi yang paling besar di muka bumi adalah sumber energi matahari. Mengapa demikian? Karena matahari memberikan pengaruh yang sangat besar dan berperan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia maupun makhluk lain yang ada di muka bumi. Untuk lebih jelasnya, mari kita amati gambar berikut ini. Ya, pada gambar yang ibu tampilkan, dapat kita analisis bahwa matahari sangat bermanfaat bagi kehidupan. Apa saja manfaat dari matahari berdasarkan gambar yang kita tonton bersama ini? Yang pertama, matahari berperan untuk menghangatkan badan. Karena matahari akan memancarkan sinar yang dapat menimbulkan vitamin D bagi tubuh kita, sehingga tubuh kita dapat sehat dan terhindar dari penyakit tulang. Yang kedua, energi matahari membantu proses fotosintesis yang dapat menghasilkan oksigen sebagai bahan utama untuk kita bernafas. Selain itu, gas karbon dioksida sebagai keluaran dari kita bernafas akan mampu diserap oleh matahari. Selain itu, yang ketiga, matahari berperan untuk mengeringkan pakaian karena dalam proses menjemur, matahari akan menyerap uap air, sehingga pakaian akan menjadi kering. Dari gambar tersebut, kita tahu bahwa matahari memiliki manfaat yang sangat banyak, bukan? Anak-anak bisa menyebutkan manfaat matahari yang lain selain yang ada di gambar yang ibu tampilkan ya. Untuk selanjutnya, agar kita mengetahui manfaat lain dari energi matahari, kita akan membaca teks yang ibu tampilkan di layar dan sudah ada di buku kalian halaman 21. Bisa disimak ya anak-anak. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman yang tinggi. Tanaman-tanaman menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebat dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membuatmu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, dari teks yang udah kita baca bersama, adakah dari anak-anak yang mengetahui manfaat energi matahari? Bisa angkat tangan. Ya, benar sekali Tina. Untuk manfaat energi yang terdapat pada teks ini, diantaranya energi dapat digunakan sebagai pertumbuhan pada tanaman sehingga menghasilkan biji-biji
yang digunakan untuk energi makanan dan bermanfaat bagi kita. Jadi energi itu memiliki manfaat, diantaranya membuat tumbuhan itu menjadi tumbuh dan menghasilkan buah-buah yang tumbuh besar dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Manfaat sumber energi matahari yang lainnya yaitu yang pertama, matahari dapat menerangi bumi. Matahari akan memancarkan panas dan cahaya sehingga kita dapat melihat makhluk hidup yang ada di muka bumi. Yang kedua, matahari menyebabkan terjadinya siang dan malam. Hal ini seiring dengan perputaran bumi pada porosnya. Yang ketiga, matahari berperan pada siklus perputaran air. Dengan adanya siklus perputaran air, maka akan terjadi perubahan cuaca, yaitu mendung, panas, dan hujan. Yang ketiga, matahari berperan pada proses fotosintesis. Proses fotosintesis akan menyebabkan tumbuhan dapat menghasilkan cadangan makanan yang dapat dimanfaatkan dan dikonsumsi oleh makhluk hidup lainnya seperti hewan dan manusia. Dan yang terakhir, matahari dapat menjadi sumber energi pada panel surya, sehingga matahari dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah anak-anak, itulah beberapa manfaat sumber energi matahari bagi kehidupan yang Ibu sajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, bagaimana cara kita dalam menyusun peta pikiran? Untuk itu, kita akan masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu menentukan peta pikiran dari sebuah teks bacaan. Setelah melihat peta pikiran yang ada pada materi manfaat sumber energi matahari, kita akan belajar cara mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Ada yang tahu anak-anak peta pikiran itu seperti apa? Mari kita belajar bersama ya. Sebelumnya ada mengolah informasi. Mengolah informasi diartikan sebagai mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi data yang lebih jelas. Kemudian, bagaimana cara kita dalam membuat peta pikiran? Yang pertama, menuliskan gagasan utama di tengah kertas, kemudian dilingkari. Yang kedua, tambahkan cabang sesuai dengan banyaknya gagasan pendukung. Yang ketiga, menuliskan kata kunci pada cabang yang telah dibuat. Yang keempat, menambahkan simbol atau kata kunci. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak teks berikut ini ya. Pada teks tersebut menjelaskan tertera yaitu teks bacaan mengenai minyak bumi. Nah, bagaimana cara kita membuat peta pikiran? Di situ telah tertera contohnya bahwa peta pikiran dari teks minyak bumi terdiri dari 3 kategori, yaitu kategori asal minyak bumi, cara memperoleh minyak bumi, dan hasil olahan minyak bumi. Pada asal minyak bumi diturunkan pada kata perut bumi, yaitu sebagai penjelasan bahwa minyak bumi berasal dari perut bumi. Kemudian pada bagian cara memperoleh minyak bumi, kita turunkan menjadi kata proses penambangan, karena minyak bumi diperoleh dari proses penambangan. Dan yang terakhir pada hasil olahan minyak bumi diturunkan lagi dan dibuat panah-panah menjadi hasil olahan minyak bumi yang berupa bahan bakar, parafin, plastik, dan aspal. Sudah paham anak-anak semua? Untuk selanjutnya, berdasarkan teks di atas yang menceritakan tentang minyak bumi merupakan salah satu dari sumber daya alam. Kita akan mempelajari sumber daya alam. Anak-anak, kita memasuki materi sumber daya alam. Ada yang sudah tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu
yang berasal dari alam, baik berupa benda hidup atau benda mati yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Nah, dari anak-anak semua, ada yang pernah mendengar sumber daya alam atau contoh dari sumber daya alam? Ya, benar sekali, Tono. Ada air, angin. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mempelajari ya. Jadi anak-anak bisa menyimak lebih fokus lagi dan konsentrasi. Nah, sumber daya alam ada berapa jumlahnya? Ada yang tahu? Ya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, dikembangkan, diusahakan, dan diadakan kembali apabila telah habis dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam ini tidak akan habis karena dapat diadakan kembali. Contohnya yaitu tumbuhan, hewan, dan air. Kemudian untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat diadakan kembali apabila digunakan terus-menerus manusia. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini berasal dari perut bumi. Barang-barang yang berasal dari perut bumi disebut dengan barang tambang. Nah, barang tambang dibagi menjadi logam, non-logam, dan mineral. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini adalah minyak bumi, emas, intan, batu bara, dan besi. Ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi yang telah disajikan dengan PPT ini. Dari anak-anak, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, jika belum ada, kita masuk pada kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan berkelompok ya. Bagi anak-anak nanti bisa dibentuk kelompok yang akan dibagi oleh Bu Guru. Kelompok ini terdiri dari 4 siswa ya. Untuk pembagiannya sesuai dengan tempat duduk saja ya, biar lebih mudah. Ya, silahkan bisa berkelompok terlebih dahulu. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya di sini Ibu ada LKPD sebagai panduan untuk anak-anak kegiatan berkelompok ya. Nah, sudah mendapatkan semua LKPD-nya. Nah, untuk selanjutnya di LKPD tersebut sudah tertera petunjuk. Nanti anak-anak bisa membaca ya. Dan sebelum kita mengerjakan LKPD secara berkelompok, Ibu akan menampilkan sebuah video yang nantinya bisa disimak dan sebagai panduan untuk mengisi jawaban pada LKPD tersebut ya. Untuk videonya bisa disimak secara kelompok dan dicatat apa saja hal-hal yang sekiranya penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat matahari bagi kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, mengakibatkan terjadinya siang dan malam, atau disebut dengan rotasi bumi, lamanya selama 24 jam. Selanjutnya,
Seiring dengan kemiringan posisi bumi pada saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Matahari juga berperan pada siklus perputaran air, sehingga terjadi perubahan cuaca seperti mendung, panas, dan hujan. Matahari juga berperan pada proses terjadinya awan, sehingga terjadinya hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di daratan dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Berperan pada proses fotosintesis, sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Cahaya matahari pada pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Begitu banyak peran matahari bagi kehidupan. Tanpa matahari maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi. Sekian penjelasan tentang manfaat matahari bagi kehidupan di bumi. Soal bisa dikerjakan pada kolom deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Nah, anak-anak sudah selesai ya menonton videonya. Selanjutnya bisa berdiskusi secara kelompok untuk mengerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan. Pada LKPD tersebut tertera pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi yang sedang kita bahas pada pembelajaran pagi hari ini. Selain itu, dari masing-masing kelompok bisa membuat peta pikiran sesuai dengan materi yang telah kita pelajari, yaitu mengenai sumber energi matahari dan sumber daya alam. Bisa dibuat dengan sekreatif mungkin dan memanfaatkan alat-alat seperti pensil warna, krayon maupun spidol. Begitu ya anak-anak, paham? Nah, untuk pengisian LKPD ini Ibu beri waktu selama 30 menit. Silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Baik anak-anak, sudah 30 menit ya. Apakah ada yang belum selesai? Alhamdulillah semua sudah selesai ya. Nah, untuk selanjutnya kegiatannya presentasi kelompok. Nah, presentasi ini adalah presentasi hasil diskusi mengerjakan LKPD yang dikerjakan secara kelompok. Nanti masing-masing kelompok yang Ibu panggil bisa maju ke depan untuk presentasi ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Ya, semua kelompok sudah maju dan mempresentasikan ya. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk selanjutnya, karena pembelajaran sudah di ujung dan materi sudah Ibu sampaikan tadi, untuk selanjutnya ada kegiatan mengerjakan soal. Tetapi mengerjakan soalnya ini dilakukan secara individu ya, jadi bisa dikerjakan secara mandiri. Ibu akan membagikan soal dan kalian bisa mengerjakan. Ya, sudah dapat soalnya semua? Di soal tersebut terdapat pilihan ganda dan juga uraian. Anak-anak bisa mengisi jawaban yang tepat untuk lembar soal yang telah Ibu bagikan ya. Untuk soal ini dikerjakan selama 15 menit. Paham anak-anak? Ya, silahkan dikerjakan. Wah, nampaknya sudah selesai semua ya untuk mengerjakan soalnya.
mari kita koreksi bersama. Untuk jawaban dari anak-anak bisa saling ditukarkan dengan teman yang lain. Sudah ditukarkan semuanya? Ibu akan membacakan jawaban dan kalian mengoreksi dengan teliti ya. Untuk soal nomor 1, B 2, D 3, A 4, C 5, A. Ya udah dikoreksi semua ya untuk soalnya. Dan bisa dikumpulkan pada ibu. Nah, bagi teman-teman, bagi anak-anak yang merasa nilainya kurang, nanti akan ada soal tambahan dari ibu yang bisa dikerjakan di rumah. Dan untuk anak-anak yang sudah memenuhi KKM nilainya bisa membaca materi pada halaman 25 ya. Oke, untuk pembelajaran pada pagi hari ini sudah sampai di ujung ya. Untuk anak-anak, apakah ada yang bisa menyimpulkan terkait materi pembelajaran yang telah kita pelajari bersama? Ya, silahkan Doni. Kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini yaitu sumber energi yang paling besar di muka bumi yaitu energi matahari yang dapat berperan penting dan besar bagi kehidupan di muka bumi, khususnya manusia dan hewan serta tumbuhan. Selain itu, pada teks bacaan kita dapat menemukan beberapa pokok-pokok yang dapat kita jadikan sebagai pola peta pikiran ya. Kemudian untuk materi sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Kurang lebih seperti itu ya anak-anak untuk kesimpulan pada materi pembelajaran hari ini. Nah anak-anak, bagaimana kesan kalian untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, menyenangkan bukan? Bagian mana yang menyenangkan? Bagian menonton video atau bagian berdiskusi? Oh, menonton video, iya. Terus untuk selanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai sumber energi yang lain ya anak-anak. Jadi bisa dibaca materi halaman 30. Nah, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Dan Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang salah. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan doa ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.